Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslihatul Jannah, NIM E20193082. Di sini saya akan membacakan jawaban dari tugas UTS kewirausahaan. Soal yang pertama, jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Karena kewirausahaan berisi bidang pengetahuan, body of knowledge, untuk utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan usaha atau ventura dan perkembangan usaha. Ini jelas tidak termasuk dalam kerangka bidang materi manajemen umum, general management course, yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Yang ketiga, karena kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang keempat, yaitu kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Soal yang kedua, jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan meliputi kemampuan seseorang dalam hal-hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Dalam merumuskan tujuan hidup atau usaha diperlukan adanya perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri, yaitu untuk melahirkan suatu tekad kemauan yang besar. Yang ketiga, kemampuan berinisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain, yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa berinisiatif. Yang keempat, kemampuan berinovasi, yang melahirkan kreativitas, daya cipta, dan setelah dibiasakan berulang-ulang akan melahirkan motivasi. Kebiasaan inovatif adalah desakan dalam diri untuk selalu mencari berbagai kemungkinan atau kombinasi baru yang dapat dijadikan perangkat dalam menyajikan barang dan jasa bagi kemakmuran masyarakat. Yang kelima, kemampuan membentuk modal material sosial dan intelektual. Yang keenam, yaitu kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri, yaitu untuk selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan dan tidak menunda pekerjaan. Yang ketujuh, kemampuan mental yang dilandasi agama. Yang kedelapan, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik ataupun menyakitkan. Soal nomor 3. Mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup? Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk menciptakan peluang agar meraih sukses dalam berusaha atau hidup. Soal nomor 4. Bedakan antara karakter atau watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Ciri-ciri kewirausahaan meliputi 6 komponen penting, yaitu percaya diri, berorientasi pada hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinalitasan, dan berorientasi pada masa depan. Ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, penuh percaya diri. Indikatornya adalah penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, tanggung jawab. Yang kedua, memiliki inisiatif. Indikatornya adalah penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan aktif. Yang ketiga, memiliki motif berprestasi. Indikatornya berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan.
Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Indikatornya adalah berani tampil beda, dapat dipercaya, dan tangguh dalam bertindak. Yang kelima, berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan, dan oleh karena itu menyukai tantangan. Soal nomor 5. Jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro. Secara makro, wirausahawan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Para wirausahawan berfungsi menciptakan investasi baru, membentuk modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Wirausahawan berani mengambil risiko, memimpin, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa dorongan energi dan dedikasi para wirausahawan, pembentuk investasi pada perusahaan-perusahaan baru tidak akan pernah terjadi. Peran wirausahawan dalam perekonomian secara mikro. Secara mikro, fungsi wirausahawan dalam perusahaan adalah menanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru yang berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan pencipta peluang-peluang baru. Soal nomor 6. Jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Wirausahawan yang berhasil dan sukses disebabkan memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru dan berbeda, thinking new thing, dan keinovasian adalah melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Soal nomor 7. Mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang? Karena keinovasian adalah kemampuan menerapkan pemecahan-pemecahan persoalan secara kreatif dan menciptakan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia. Soal nomor 8. Coba identifikasi untuk apa saja modal pasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Modal kemampuan, dan pengetahuan. Seorang yang berhasil menjadi wirausahawan disebabkan memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan. Ada kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan, maka akan sulit berkembang dan berhasil. Sebaliknya, memiliki pengetahuan dan kemampuan tetapi tidak disertai dengan kemauan, maka tidak akan terwujud menjadi wirausahawan. Untuk berkembang dan sukses, modal kemauan dan kemampuan atau skill saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan. Modal insani kewirausahaan. Dalam kewirausahaan, modal tidak selalu identik dengan modal material yang berwujud seperti uang dan peralatan, tetapi juga menyangkut modal yang tak berwujud, seperti modal insani yang terdiri atas hal-hal berikut, yaitu modal sosial, merupakan modal insani utama yang harus dimiliki seseorang sebelum modal-modal lainnya. Modal sosial terdiri atas kejujuran, kepercayaan, dan komitmen. Kejujuran, kepercayaan, dan komitmen merupakan modal utama yang dapat meningkatkan citra. Modal intelektual. Modal insan kedua, menurut Stewart T.A. 1977, modal intelektual terdiri atas kompetensi, komitmen, kemampuan, tanggung jawab, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir, modal mental dan moral. Modal keberanian yang dilandasi agama. Modal mental merupakan kekuatan tekad dan keberanian dalam melakukan sesuatu secara bertanggung jawab, seperti hal-hal berikut: keberanian untuk menghadapi resiko,
menghadapi tantangan, melakukan perubahan, mengadakan pembaruan, dan keberanian untuk menjadi lebih unggul. Soal nomor 9. Persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Syarat menjadi wirausahawan yang berhasil. Yang pertama, punya visi dan misi yang jelas. Yang kedua, berani mengambil risiko. Yang ketiga, menerima semua masukan. Yang keempat, tidak boleh gengsi. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Yang keenam, pandai memanfaatkan peluang. Yang ketujuh, tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Soal nomor 10. Keyakinan apa yang dimiliki seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil? Yang pertama yaitu keyakinan pengetahuan tentang kewirausahaan. Yang kedua, keterampilan berwirausaha. Yang ketiga, berani mengambil tindakan. Yang keempat, berani ambil risiko. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, kreativitas. Yang ketujuh, kecerdasan dalam wirausaha. Yang kedelapan, kemampuan kerja sama tim. Yang kesembilan, kesabaran. Ke-10, gigih. 11, pengalaman. 12, faktor koneksi. 13, faktor kepemimpinan. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.